Wow, tapi sekarang dari Team Spirit, Arlott ini menjadi prioritas, beda banget sama match sebelumnya. Iya, yang dimana Arlott Lancelot juga, there you go. Kalau emang mau bermain dengan utility, ya udah tutup aja loh hero ininya nih. Ini hero yang lagi susah banget buat ditangkap. Kalau udah selesai dengan Queen Swings, bayangin nih. Dia tonros sekali, anggap cooldownnya 5 detik. Tiba-tiba ke-trigger atau ke-proc untuk efek dari Queen Swingsnya. Dia bisa tonros lagi, Ya, itu dia bisa puncture lagi. sustainable ya, sangat Luar biasa. yang bisa dibilang karena opsi itemnya yang cukup variasi. Hybrid. Adalah bisa variasi banget. Jadi Iya. enak banget lah bisa dibilang untuk Lancelot tersendiri. Onyx Philippines menggunakan waktu mereka ketika mereka ban dan ujung-ujungnya mereka melakukan good choice. banning ke arah Uranus. Ya. Ini yang nggak keluar loh sama sekali di series sebelumnya. Iya, Nggak di-ban maupun nggak di-pick. Kemana Uranus pergi? Tapi mungkin tadi Coach Casey juga bilang ya soal keterbatasan hero ya. SRG dengan keterbatasan hero, yang penting gameplay mereka. Ya, nggak lagi sih. Kalau menurutku eksplorasi hero fine, tapi yang penting gimana caranya mereka bisa maksimalin hero power yang sudah mereka pilih, Itu dia. hero yang sudah mereka amankan, dan jangan sampai misplay. Itu aja kan. Oke, nah ini nih One apakah akan muncul ke dalam list banning? Karena pilihannya One Yusun Shin mungkin. Jadi kayak lumayan dilema, tapi kita tahu bagaimana Hiko dengan One kan. Atau lepas dua-duanya. Oh, lepas dua-duanya, tutup yang lain. Tetap yang lain karena sebenarnya masih bisa mungkin kalau Kimi. ya buang-buang ban dan ya. Oh iya. Jawab buang Kimi, lepas One, lepas Yuzun Chen. Iya, ini one sih boleh. Tetap ya meskipun ada irital tapi Hey, banting setir dulu. Batik setir dulu, ternyata one shot akan bermain dengan damage dealer. Oke. Diadu berarti, tapi ya good things di sini tidak ada Lancelot. No Lancelot dan again ya ultimate dari Yuzun Chen ini sebenarnya ngebantu info banget masih nge-counter hero-hero yang pengen pick off. Sherlock langsung kelihatan Iya. lokasinya kan. Konsepnya nggak boleh pick off Sherlock. nih. Sherlock dan langsung dibales gitu loh, bukan Iya. Sherlock nggak dibales. Iya, langsung dikasih lokasinya. Lokasinya. Instan, Kevin. Iya sih. Oke, ya ini dia nih yang tadi kita khawatirkan. One-nya akan langsung di-secure, tapi dengan Povius. Ini Poviusnya sebenarnya tindakan preventif juga sih biar one lebih bebas. Oke. Karena seperti kita tahu, every dash dari One itu bakal nge-proc juga passive demonic force dari Povius. Jadi ya alangkah baiknya ambil buat Kirk. Dan nanti Kirknya sendiri bisa ngerepotin karena dari Yishun Shin. Karena dia bisa nge-zone out Yishun Shin-nya. Oke. Dan dengan ini Irital masih menjadi opsi dan mestinya diambil sih. Ya. Kalau emang mereka pengen fokus menangin lane juga di area gold, mungkin dengan Irital Cici Apakah tidak terlalu banyak damage di sana ya? Kalau Irital terlalu Cici. greedy ya. Iya, Moskov Zuxin. Wow. Mereka ingin bermain dengan metode split push. Mereka tahu daya dobrak dari fight-nya One sangat-sangat luar biasa. Tapi dengan ini berarti untuk Sawo dan juga Kid Bomba, dia harus bermain dengan hero-hero tank yang bener-bener super duper tanky tebalnya minta ampun. Terus benar-benar jadi badan ya di area front line-nya. Harus rela bonyok-bonyok dikit nggak udah. Dan mungkin ada tambahan efek sisi juga yang dibutuhkan ya sama Team Spirit nanti dari sisi XP dan juga room. Tapi buat Onyx Philippines, setelah mereka pegang Povius, pegang Kara One, ini mau dihabisin sekalian nggak? Mid lane-nya ambil sekarang juga sekalian. Mid lane, mungkin kalau misalkan mid lane-nya tertuju kepada Farsha gitu kayaknya masih fine di sini. Oke. Karena Farsha menurutku ya bagus banget untuk dikombinasikan juga dengan adanya Povius. Tapi Swiva, Oh my god. swing, flash. Fanny yang akan Wow. diambil. Lagi-lagi ya, walaupun dengan ya kita tahu sendiri ketika 5 kali pick Fanny 0% win rate, King Kong adalah pick ke-6 yang Dan memecahkan. pecah telur. naik derajat WR-nya ya. Ya, walaupun belum 20%. Tetap ya. Masih jauh nol. daripada 0, betul. Hmm. Dan sekali lagi gitu, kita harus melihat bagaimana nanti King Kong yang akan bener-bener sabar seperti kata Nino. Sabar Sampai 3 kali loh. Iya, sabarnya harus 3 kali karena Iya. kalau misalkan dia masuk sebelum utility penting yang dimiliki sama tim Spirit, ini Fanny-nya akan terjebak dan tumbang. Iya, dan sebenarnya untuk fase yang kedua aku juga udah expect mereka untuk ngelimitasi hero-hero yang menyusahkan Fanny-nya ya. Betul. Contohnya Cho. Chow. Ya,
nanti kita lihat apakah mungkin banyak sih. Karena yang untuk menyusahkan sebenarnya Fanny dan juga Wanwan ini salah satu hero favorit aku. Ya dan aku merasa Chow plus Zuxin ya. Ini dua hero yang kalau ditaruh di mid lane. Ini mau cepet-cepetan nge-clear. Hayu pasti itu. Biar cepet rotate ya. Biar cepet rotate. Jet Kunedu, Concussive Blast, ditambah lagi ada Zuxin. Udah. Itu empat-empatnya minion pasti akan hilang seketika. Iya sih, secara clearing rotasinya juga nanti bakal lebih nyaman. Yif sekarang sudah ditutup. Oh Yif ya, untuk outrange dari Zuxin ya, karena Zuxin selalu kerepotan kalau melawan tipikal-tipikal hero kayak Yif. Terus kalau misalkan Chow-nya udah ditutup, aku merasa mendingan nutup hero-hero yang bisa nangkep ke arah dari Fanny-nya juga. Let's say kayak Tigreal gitu. Aku merasa Tigreal bakal bagus banget loh. Tigreal. Iya, untuk nangkep Fanny. Kufra gimana Goni? Kufra? Ini enak juga sih. Enak. Ini game Kufra Sebagai banget. user Game Kufra Kufra, ya. tiga-tiganya bisa Wanwan, Fanny, ini kejedot. enak sebenarnya. Kejedot Tiga-tiganya semua bisa ya. kejedot sama bouncing ball. Oh mereka memilih badang, ya, exactly Yang lebih badang. pasti lebih gampang lah Iya. karena setupnya ya. Kalau Kufra kan agak susah nih Nevin, karena bisa digocek dikit Iya. sama Fanny-nya. Oh iya juga sih bisa digeser. Ya pindah lah ya dari kabelnya sendiri. Tapi Selena ditutup. Berarti menyisakan Farsha mungkin kalau misalnya kita ngomongin mid lane yang available sekarang. Kid Bomba tahu ya, karena mereka bersampingan seperti itu, jadi tutup pakai kertas fotokopinya. Kamu nggak tahu, aku nggak ada apa-apa. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh. Aduh. Gatot kaca ya. Hero reaction. AOE juga Nevin. Yes. Avatar of the Guardian-nya bisa ke area belakang, nge-cover temen dan ya merepotkan sih sebenarnya. Tinggal 2 pilihan terakhir nih dari Team Spirit untuk game pertama mereka. Boleh nggak aku expect Balearic di sini muncul? Wah. Tadi kepikiran. Iya, soalnya Kepikiran ini banget banyak Balearic hero ini. masuk nggak sih? Tadi aku mikir Balearic Kufra, cuman Balearic Nah, itu dia Kufra. Kufra. Ya Kufra bagus soalnya di sini lawan Iya, Wanwan iya. bagus, lawan Fanny bagus. Balearic Tapi butuh hero depannya, iya. EXP Balearic lumayan oke. Debut pick ya berarti ya Kufra ya. Oke. Oke. Yes, Berarti berat mid lane-nya Kufra. bisa kita expect bahwa akan ada Vexana atau Faramis mungkin. Oh, Ya, repot tuh, repot. ya, buat lawan Glue gitu. Utility lah ya. Dan ini ya, aku Oh iya ngeliat- Faramis. Aku karena buat lawan Glue. Aku ngeliat Onyx ya sama di Onyx ID. Selalu biasanya kalau mereka red side, pick ketiga itu pick jungle, pick kelima itu pick buat mid. Kemarin Onyx ID juga gitu dan ternyata Onyx Philippines, Coach Why Not mengimplementasikan Lumayan gitu mirip juga. Pick ketiganya kayak buat jungler, pick kelimanya buat mid. Sharing strategi ya. Ya sama sih atapnya soalnya. Oke, ini kalian lebih suka draft siapa nih di game pertama? Oh, kalau jujur sebenarnya aku bakal bilang Faramisnya bagus banget di sini. Iya, Oke, Faramisnya yang Onyx game changer Philippine sih. berarti. Aku Goni? bias Kufra cuman ngeliat Faramis agak sedikit ngeselin sih. jadinya. Oke, meskipun ada Kufra ya. Alright, kalau gitu kita langsung serahkan saja di dia untuk game pertama bersama Papulong dan juga Awul. Yap, mari kita move on teman-teman. Setelah satu tim RRQ yang berasal dari regional kita juga sudah harus pulang. Terima kasih atas perjalanan yang sudah diberikan. Tapi sekarang waktunya kita akan melanjutkan lagi pertandingan di antara kedua tim Spirit versus Onyx PH. Yap. Satu tiket dari semifinal ya yang akan diperebutkan juga. Again masih di menang lanjut kalah pulang. Ya, Karena ini berarti kemarin kalau kita lihat di pemilihan untuk lawan ya, ya. Kid Bomba bilang, King Kong come here. Buset deh, galak banget. Bangkit. Nah ini kan berarti Team Spirit sudah siap ya harusnya untuk bisa berhadapan dengan Onyx Philippines. Walaupun ya kita tahu juga Onyx Philippines Super Family, Ya. itu dia satu tajuk yang sering juga disematkan untuk mereka. Secara chemistry sudah tidak perlu dipertanyakan kembali. Oke, andai tadi itu ya mungkin Faramisnya ada di Team Spirit, buset itu harusnya sangat-sangat kuat ya. Ya 2 hari lah tim fight baru beres sih. Betul, karena kan sekaligus kayak ada beberapa hero yang kena counter kan, lawannya Iya. kena dari Faramis, dan ada Kufra juga yang mungkin menuju ke arah dari Fanny gitu. Plus juga dari glue-nya jadi nggak ke counter kan. Iya, enak banget gitu loh untuk sekarang. Apa yang akan terjadi? Karena Kirk harus mundur. Yap, dan satu buah Tyrant's Revenge ya dari Sawo hanya untuk bisa menggertak saja Kirk sedikit, tapi masih aman. Dan ini adalah munculannya Fanny kembali. Iya. Setelah kita lihat Fanny dengan win rate yang cukup struggle ya. Kemarin kan menang. Kemarin kan ada menang juga dari Onyx PS juga kan. Iya, dari King Kong juga dengan masih Lethal Ignition, masih dengan Swift juga yang dibawakan. Oke. Kan kalau perkara terdepan, Sawo.
terlalu berani apabila dia melakukan hal tersebut. Oke, King Kong sudah mulai mengancang-ancangkan dirinya untuk mengontes ke arah Scavenger Crab kah? Tapi sepertinya ini juga akan menjadi salah satu mental yang diuji sih untuk Hiko. Satu player yang sangat-sangat muda ini akan berhadapan the gold standard itself, Kelra. God laner mungkin yang terbaik saat ini kali ya untuk mengisi ada di dalam satu laning tersebut. Cuman Sawo tertarik tadi malah bertemu dengan King Kong, tapi ada bouncing ball. Waduh, apa yang terjadi dari belakang? Ada satu take off yang mungkin cukup terlambat, tapi King Kong berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya. Sawo masih selamat dan tidak untuk waktu yang lama. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Team Spirit. Pertempuran terjadi, tapi King Kong masih ingin lebih. Steel Cable tadi ke arah terdepan. Ada Kid Bomba kali ini mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan maju ke arah terdepan. Sementara Kokja masih berjuang, tapi disabet mendadak oleh one shot. Yap, dan Sunset Lover benar-benar memberikan gangguan sehingga Brusco pun harus mundur yang tertahan di level 3. Satu buah keputusan untuk Hiko stay di lane-nya adalah sebuah keputusan yang begitu baik. Hanya memberikan pressure saja dengan adanya Spear of Destruction. Tapi ini keuntungan untuk tim Spirit loh. Mereka secure soalnya satu poin kill yang diambil sama Onyx itu ke roamernya. Bukan menjadi pertukaran yang worth. Oke. King Kong sudah dapat orange buff, sementara itu Hiko masih santai di landingnya. Glue juga di bawah Kid Bomba begitu baik tadi satu coveran, tapi Sawo sih tadi. Bagus banget loh, dia bouncing balls itu lama banget. Yap, ngeganggu banget kan, mentok-mentok. Oke, dan ini juga kalau dari zaman dulu juga kita tahu ya salah satu gangguan untuk Fanny itu sendiri. Sehingga akhirnya kayak ini mau masuk atau enggak nih. Membuat akhirnya jadi dilema itu sendiri. Tapi di arah topnya sudah mulai bergerak nih one shot. Tapi ternyata diurungkan niatnya karena memang membiarkan saja untuk di arah top lane. Ini dia waktunya ke mereka agar berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu poin kill, tapi ternyata Kid Bomba dia masih bisa selamat dan King Kong masih ingin lebih. Bomba mencoba untuk bisa membalikkan keadaan di mana Goknya kali ini yang tercari ke arah belakang dengan ada Sunset Lover tadi memberikan bantuan sedikit lagi HP tersisa dan Kirk jadi korban. Itu kan stack dari Lantern Flare-nya hampir penuh kan. Jadi ya memang tipikal Povio sekarang gak ada flicker. Dia udah gak bisa pulang, ya udah majuin aja ya. Minimal kalau misalkan bisa dapat point kill ya itu best thing bisa didapetin, tapi enggak juga. Tapi ya it's okay dari Kirk yang masih harus lebih hati-hati lagi karena ini bakal kepegang banget sama Sunset Lover. Ingat Povio bisa masuk kadang gak bisa pulang. Nih dari Kid Bomba sih, dia tadi juga gangguan yang diberikan bagus banget loh nih. Sekarang dia menjadi satu barikat lagi terdepan. Memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah vision di mana Sawo gak akan nge-charge di bagian belakang. Tapi Sawo menggagalkan charge-nya. Turtle berhasil diamankan. Mereka mungkin merasa itu sudah cukup, tapi ternyata Brusco berhasil tertangkap. Dan juga untuk sekarang Kirk-nya akankah menjadi korban kembali tadi dengan satu flicker yang udah dikeluarkan. Tapi ternyata masih gagal jauh ini. Brusco-nya tertinggal. King Kong hadir. Mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Tapi kembali King Kong tercounter di area tersebut dan Kid Bomba ditarik untuk kali ini. Bomba masih kuat loh. Boset Desawo masih maju terus. Wah, ini bener-bener ngasih teori ancaman yang sangat-sangat besar. Onyx Philippines tertinggal keadaannya. Dan harusnya tim Spirit mereka sudah memiliki referensi untuk pick Fanny dari Onyx Philippines. Sehingga akhirnya jawabannya ada, yaitu Kufray. Dan bahkan pick Fanny di depan Moskov juga itu sudah menjadi hal yang menjadi keuntungan untuk tim Spirit. Kayak pede banget ya mereka tetap ya. Cuman ya kita lihat lagi akan seperti apa nih. Karena dari Sunset Lover juga di area tengah belum mendapat gangguan begitu berarti. Dari tadi hidupnya masih cukup nyaman. Sawo pada berbeda, satu lompatan juga sangat-sangat baik terus dilakukan. Kelra belum terbang sejauh ini ya? Iya belum, karena masih memang fokus di lane-nya dulu. Belum ada momentum yang bisa diciptain sama Kelra nih. Karena Kelranya belum join the fight. Nah harusnya udah tukeran. Dan enggak, belum ternyata ya lebih. Karena memang lebih dekat ke arah dari Turtle juga kan biar EXP-nya yang bantu setup. King Kong, waduh ada flying Kid Bomba untuk kali ini. King Kong diajar sampai habisan. King Kong tidak selamat. Solo kill jatuhnya loh. Dan Kid Bomba benar-benar mengenable apapun yang dia lakukan. Megangin bahkan kayak Glue megang Fanny itu kan hal yang sulit ya. Boleh. Apa yang terjadi ini? Di mana di area mid juga udah berhasil dihancurkan oleh tim Spirit. Alright. Menjadi satu snowball yang begitu mengerikan juga karena one shotnya dari tadi free banget loh dan purple buff ternyata kena tipu. King Kong udah gak ada. Gak ada, ternyata itu hanya tipuan. Iya.
hanya oasis jatuhnya. Ya, ternyata itu AI. Bukan. Dari jauh kelihatan, pas deket gurun rupanya. Ya, udah di-share ke grup keluarga nggak taunya AI. Banyak tuh sekarang. Kena tipu. Gampang percaya ya. Tapi untuk sekarang Team Spirit, mereka berhasil untuk bisa menguasai apapun loh. Dari laningnya, dari invade jungle-nya juga. Dan one shot yang free banget sekarang udah selesai dengan endless battle-nya. Tifa jangka panjang yang memang harusnya bisa di-create juga nantinya sama Onyx Philippines dengan membawakan ke arah Paramis. Ini masih belum kelihatan nih. Karena belum ada 5v5 dan bottom lane sudah kedorong juga. Yap, Bomba benar-benar bebas sendirian, hidupnya Bebas dilepas banget. begitu aja. Bomba mau ngapain, hayu udah. Mau dorong ke turret bisa. Itu taruh di dempetin juga, ayo. Nggak Pegangin apa-apa tuh. Fanny loh itu saya yang susah ya. Nah, 5 orang loh mendadak lo di bawah. Ayo lo. Ini mau ngajarkin Bomba kah? 4 player? Enggak ya ternyata diurungkan niatnya hanya dipancing saja. Dan tapi udah show juga sih harusnya dari Super Friends-nya dan top lane ini cukup free. Yap. Ini membuat outer turret berarti semuanya hancur dong di tangan Team Spirit. Oke, sudah rata, hancur harusnya semuanya. Karena tidak ada pergerakan juga dari player Onyx PH untuk berada di atas. Dan Kelra sudah bergabung di area mid. Alright, Hiko sudah selesai dengan Golden Staff. Trinity-nya masih sedikit tertahan. Sementara ada Windwalker juga untuk Kelra, tapi Kelra Wah, ini nih pertempuran terjadi nih. Kikong berhasil untuk kali ini mendapatkan counter pembang. Brusco mencoba masuk lewat belakang. Akan kabur ke Brusco berhasil namun Netherlands berhasil dikawal. Itu saya dari Coachnya udah menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Bahkan untuk sekarang ada sebuah hal yang lagi dilakukan. Super Friends-nya bisakah dia kabur? Tidak bisa, triple kill didapatkan oleh one shot. wah ini Tyrant's Rage-nya on point banget ya dari Sawo nungguin untuk Netherrealm-nya selesai. Sehingga akhirnya Hiko yang punya continuous damage ngebantuin dan akhirnya one shot, Yep. one kill. Oke. Kembali nih Kid Bomba dan juga King Kong di bawah nih. Ayo, mau gimana? Sok. Enggak enggak. sih, susah ya, lincah kan. Tapi sekarang dari Orange Buffet udah bakal diambil sama Hiko dan bener aja berhasil untuk bisa didapatkan. Dan kali ini Team Spirit mereka sangat menguasai permainan di mana Lord pun terbuka untuk mereka dan sementara itu King Kong memang udah punya purple buff tapi nggak banyak ruang gerak yang bisa dia dapetin. Yap, dan Lord kayaknya nggak ada halangan sih. Gak ada karena mungkin mau jalanin lane jauh juga. Ini dia agak sedikit harus waspada dengan hadirnya Ya. Hiko Ini Spirit of sih. Destruction ke bawah nggak nih? Enggak sih harusnya. Kalau ke bawah boleh-boleh nih. Oke, let's see akan seperti apa. Nah, Dilemparin, kena lagi. dilemparin. Wow, dan ternyata berhasil untuk bisa, tetap nancep. Tetap nancap, tetap ngikut Spiro Misterinya. Tetap nancep walaupun jauh banget ya. Tapi seenggaknya upaya defense buat outer bottom turretnya berhasil untuk dilakukan. Tapi Conceal, akankah ada pergerakan yang ingin dilakukan oleh Brusco? Tapi one shot terlalu jauh dari jangkauan. Sehingga akhirnya dari Onyx Philippines mereka memilih untuk mundur. Mendefense kembali bagaimana hadirnya Lord dan 3 lane push yang dimaksimalkan oleh Team Spirit. Oke, sementara itu di atas ada satu hal yang memang sudah dibiarkan saja dari Lord dengan mendobrak ke arah satu inner turret di bawah. Inner turretnya masih bertahan tapi King Kong mencoba untuk bisa memanjangkan lane-nya. Ya, dan responnya memang udah di tangan Hiko ya. Jalanin lane jauhnya juga. Lordnya masih berdiri dan men-trigger satu buah holy defense dari top. Yap, dan hilang sudah. Sementara Sawo akan kalau lompat, enggak. Charge-nya langsung digagal begitu saja. King Kong numpang lewat, sementara damage dari one shot, buset deh. Udah boleh-boleh nih. Udah belum? Waduh, hampir ya. Spear of Destruction on point. King Kong. Untungnya dia punya 4 steel cable yang ngebuat dirinya langsung bisa balik ke base dengan aman. Teror dari Hiko untuk bisa menutup jalan King Kong untuk split push ini sangat-sangat terasa ya. Apalagi sekarang udah ditambah lagi dengan sebuah Malefic Gun. Tinggal kalau misalkan item terakhir menuju ke arah Wind of Nature. Wah, udah makin sulit sih. Oke, kita lihat seperti apa lagi. Di mana? One-one-nya sekarang begini nih, mau OTW kemana nih? Mau OTW ke WONK Wind of Nature harusnya. atau DHSK? Banyak. Banyak ya opsinya. Banyak kemungkinan di sini. Wind of Nature sih harusnya. Wind of Nature juga bisa. Karena ini kan 2 physical yang menjadi sumber damage terbesar dari Team Spirit dan 10.000 perbedaan. Set Onyx PH loh ini yang di 10.000-in. Iya. Ini juga kayaknya buff dari banyaknya supporter ya yang hadir langsung di venue. Tapi untuk sekarang tim Onyx Philippines dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Masalahnya juga mid laner mereka mid utility gitu, bukan sebagai high ground defense secara pasti. Jadinya mungkin Onyx Philippines akan bisa melakukan adanya Kate plus Kan counter initiate tapi Spear of Destruction.
itu di kuping King Kong tuh. Hampir kena King Kong. Hampir. Bahaya. 30 detik. Lord akan segera hadir dan gak banyak yang bisa dilakukan oleh Onyx Philippines selain ya udah mereka manfaatin gimana movement dari King Kong juga untuk lane jauhnya. Terus juga bersabar dulu. Yap. Nah, sama-sama Win of Nature tuh, Kiko dan juga Kelra. Oke, udah lompat, berhasil mendapatkan Kara Kirk. Akankah kali ini mereka berhasil bisa mendapatkan beberapa poin tambahan lagi? Di mana Kirknya berhasil menjadi korban. Bahkan tuh sekarang walaupun ada udah langsung dikeluarkan tapi tidak memberikan impact apapun. Brusco-nya down. Menyisakan ada hanya beberapa Super Friends dan juga King Kong. Tapi base terbuka bebas. Mereka mencoba untuk bisa langsung menghabiskan karena satu base utama yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Philippines. Tapi King Kong berusaha mati-matian. King Kong satu terakhir, Spiral Blast dikeluarkan tapi tidak wave minion lagi. Oke, masih bisa di-clear dan Onyx Philippines. Wait, masih mau lebih kah? Enggak ya. Harusnya lebih hati-hati lagi karena Team Spirit mereka gagal untuk bisa melakukan one straight push di arah bawah dan fokus untuk secure menuju ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Wah, cepat banget 2 marksman begini. 2 damage per second ya. Kencang. Dan dari Onyx Philippines juga defense-nya agak sedikit ngeri sih tadi. Iya, untungnya ada Fanny. Betul, tapi Fanny bagus banget juga penggunaan dari steel cable-nya. Termasuk high ground defense ya untuk Fanny juga clear-nya cepat soalnya kan bisa balik lagi ke base, clear lagi, balik lagi. Dan sudah mulai terlihat untuk Hiko bergerak ke arah atas, udah full item juga nih dengan adanya Win of Nature yang terselesaikan. Semakin berani dan Hiko akan menjadi target, tapi masalahnya Hiko nggak sendiri nih. Sawo, momentum yang sering dia ciptakan dari tadi, nggak segan-segan makan Kirk ya, lihat Kirk 0-5-0. Kirk loh itu. Dari tadi nasib Popheus gak baik-baik aja ya? Gak baik-baik aja. Yang di match sebelumnya kena banting-banting. Yang sekarang kena pentok-pentok. Kena tambah beban kehidupannya juga. Sulit. Sulit ya, dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke area defensif dari Ya web itu dia bagus banget didorong tadi dengan satu Thunder Rage. Walaupun tadi Nandora udah langsung dikeluarkan berarti pertempuran jam. Oh my god, di mana King Kong nancap, tapi Iko-nya sekarang udah adil dan juga mengantarkan damage begitu mengerikan. Dan Kirknya pun udah berhasil diamankan base-nya. Selesai. Dan tim